Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisa Fitri dengan NIM 0010474314190002 dari kelas 5C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menguji T dengan menggunakan Excel. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini ada 2 soal. Nah, soal yang pertama di sini saya sudah menuliskannya adalah data hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan menggunakan iringan musik klasik dan tidak menggunakan iringan musik klasik. Kita asumsikan datanya ini berdistribusi normal. Lanjut kita masuk ke langkah-langkahnya. Di sini ada 7 langkah-langkah. Yang pertama kita menentukan parameter apa yang akan diuji. Di sini parameternya adalah rata-rata. Selanjutnya untuk menentukan hipotesis, H0-nya di sini tidak ada pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal IPA dalam bahasa Inggris, dan H1-nya ada pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal IPA dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa 0,05. Kita menggunakan uji T independen. Kenapa? Karena kedua sampel ini saling bebas atau tidak saling berpasangan. Artinya kita harus menguji apakah kedua sampel ini homogen atau tidak. Jadi kita harus menguji F dengan F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Kita lihat dulu mana variasi terkecil dan variasi terbesarnya yang akan kita masukkan ke rumus. Jadi kita ketik sama dengan var titik S dalam kurung, kita blok datanya untuk eksperimen, kemudian balas kurung, kita enter. Selanjutnya untuk variasi kontrol juga sama dengan var titik S, buka kurung 4, kita balas kurung. Nah, di sini terlihat untuk variasi yang terbesar ternyata dari sampel kontrol dan variasi terkecil dari eksperimen, artinya pembilangnya kontrol dan penyebutnya eksperimen. Lanjut kita masuk ke uji homogenitas atau uji F. Kita klik data, pilih data analisis. Kemudian untuk uji F, di sini kita memilih yang F test to sample for variance karena ini adalah uji F. Jadi untuk variabel 1 adalah variabel terbesar. Ingat, tidak boleh terbalik. Kita klik kita blok yang kontrol. Kemudian untuk variabel 2 eksperimen kita blok juga. Kemudian kita klik labels. Kita centang labelsnya, alfanya 0,05%. Kita pilih output range-nya. Di sini saya akan meletakkannya di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul datanya. Jadi di sini yang kita lihat adalah P ini ya. P ini dengan F ini dengan F tabel. Mohon maaf, maksudnya F ini dengan F tabel. Jadi kita lihat ini apakah F ini lebih besar atau lebih kecil dari F tabelnya. Jadi kita lihat ternyata F sama dengan 1,29 ini ternyata lebih kecil dari F tabel. F tabelnya 2,44. Artinya di sini memenuhi ke kondisi yang pertama, artinya ragam populasi, artinya H0-nya ditolak. Berarti berarti H0-nya diterima. H0-nya diterima dalam artian populasi ini sampel ini homogen. Nah, jika kita ingin menggunakan p-value juga, berarti kita melihat ini. Kita lihat p-value-nya apakah lebih besar atau lebih kecil dari alfa. Ini ya, alfanya 0,05. Nah, di sini P-nya sama dengan 2,44. Ini ternyata lebih besar loh. Lebih besar dari 0,05. Maka karena dia lebih besar, kita terima H0. Maka kita terima H0-nya. H0-nya berarti sama saja datanya homogen. Nah, karena sudah homogen, kita lanjutkan ke uji T independen. Kita klik data, kita pilih data analisis. Nah, untuk uji T independen kita pilih yang t-test to sample assuming equal variance karena datanya ini sudah homogen, jadi kita pilih yang equal.
Kemudian untuk variabel 1 adalah variabel kontrol yang terbesar tadi. Kemudian untuk variabel 2-nya yang eksperimen. Kemudian labelsnya kita centang, alfanya 0,5, output range-nya kita letakkan di sini. Ini tadi ke output range-nya kita letakkan di sini. Klik OK. Nah, sudah muncul. Di sini yang kita lihat adalah testat. Testat ini adalah T hitung. Apakah testat ini berada di antara T-tabel ini ya, T-tabelnya. Jadi apakah min 1,81 ini berada di antara min T-tabel atau min 2,04 dan juga T-tabel 2,04? Jawabannya ya berada di antara. Artinya kita menerima H0 karena kita tulis min T-tabelnya di sini min 2,04. Kemudian untuk T hitungnya min 1,81 dan T-tabel 2,04. Maka kita terima H0, berarti ini memenuhi keadaan yang pertama. Kita terima H0. Nah, jika kita ingin menggunakan p-value, kita akan melihat yang ini, yang two-tail. Di sini kita berikan warna yang berbeda. Nah, kita bandingkan apakah p-value-nya 0,08 ini lebih besar atau lebih kecil dari alfa, sehingga kita terima atau tolak H0. Nah, kita lihat P-nya di sini sama dengan 0,08, ini ternyata lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya itu tetap diterima. Ya, ini ya. Jadi kesimpulannya tidak ada pengaruh dari penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal IPA dalam bahasa Inggris. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada data hasil pretest dan posttest sebelum dan sesudah pelatihan. Kita asumsikan datanya ini berdistribusi normal ya. Kemudian kita masuk langsung ke langkah-langkahnya. Nah, di sini parameter yang diuji adalah rata-rata, kemudian menentukan hipotesisnya 0, tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Hal satunya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikan alfa 0,05. Dan kita menggunakan uji T berpasangan karena kedua sampel ini saling berpasangan ya, sama banyak datanya. Atau biasa kita sebut juga dengan parity test. Kemudian yang kelima kita menentukan daerah terima atau tolak H0-nya. Kemudian selanjutnya kita menguji statistik. Uji statistik langsung kita klik data, kemudian kita pilih data analisis. Nah, karena di sini adalah uji T berpasangan, maka kita pilih t-test Pareto sample for means. Kita klik OK, kita hapus dulu. Di sini untuk variabel 1 terserah kita masukkan yang mana, nanti saya memilih yang pretest. Kemudian untuk variabel 2-nya posttest.
Kemudian kita centang labelsnya alpha 0,05, output range-nya kita akan letakkan di sini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat. Untuk t-stat atau t-hitung, t-stat ini t-hitung, kita bandingkan dengan min t-table dan juga t-table, apakah berada di antara. Jadi, t-stat ini kita bandingkan dengan t-critical to tail ini ya. Apakah min 5,21 ini berada di antara min 2,1 dan min 2,14 dan juga 2,14? Jawabannya tidak, tapi dia berada di sebelah kiri, artinya tidak memenuhi keadaan pertama dan berarti dia memenuhi keadaan kedua. Kita lihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Ternyata t-statnya min 5,21 ini dia kurang dari min t-table, yakni min 2,14. Artinya kita menolak H0 atau dalam artian kita menerima H1. Jadi langsung saja kita tulis untuk karena t-hitungnya ini adalah min 5,21, dia lebih kecil dari min t-table. Min t-tablenya min 2,14. Maka kita tolak H0 alias terima H1-nya ya. Nah, jika kita ingin membandingkan dengan membandingkannya dengan p-value-nya, apakah sama jawabannya? Nah, di sini kita bisa lihat p-value-nya 0,00013. Ini lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Ternyata 0,0013 ini dia lebih kecil dari alfa atau 0,05, artinya sama saja kita tolak H0 atau kita terima H1-nya. Kita tulis P sama dengan 0,00013, ini lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Jadi kesimpulannya di sini kita menerima H1 ada perbedaan rata-rata. Kita tulis ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan ya. Oke, jadi kesimpulannya ini. Nah, itulah hasil kerja saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.